Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang firasat dia kepada kamu, yang dia rasakan tentang kamu ya. Apa sih yang dia rasakan? Mungkinkah dia khawatir atau kamu terjadi hal yang tidak baik ya? Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Firasat dia tentang kamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya ya. Ada Seven of Pentacle ya. Ada The Tower. Ada Four of Wands. Ada Four of Cups. Three of Swords ya. Six of Wands. Justice. Seven of Wands. Eight of Pentacle. King of Cups. Under the deck ada The High Priestess. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Virgo, ada Leo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Libra, ada Taurus, Gemini, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini ada energi seseorang yang sedang memantau kamu ya, tentunya dari dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, dia merasa khawatir dengan kamu sehingga energinya itu terus-menerus ngikutin pergerakan kamu, takutnya kamu terjadi apa-apa. Ya, tentunya kamu dan dia sekarang tuh kayak sulit berkomunikasi karena adanya masalah perdebatan dan salah paham. Jadi kalian itu kayak sama-sama menjaga batas, tapi bukan untuk dia. Dia mungkin kelihatannya memang kayak menjaga jarak dari kamu, tapi sebenarnya dia khawatir banget sama kamu karena cintanya kepada kamu itu melebihi rasa jengkelnya kepada kamu ya. Dan dia nggak peduli dengan kamunya yang mungkin membenci dia, atau ya diam-diam itu kayak juga memperhatikan dia meskipun kamu bilang udah nggak mau lagi gitu ya. Karena di sini memang hati nggak bisa bohong. Hati kalian masih tarik menarik dan saling memikirkan satu sama lain ya, bukan hanya dia tapi kamu juga gitu. Firasat dia tentang kamu, dia ngerasa bahwa kamu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Kamu kayak terjebak masalah ya, kamu kayak ngerasa kesepian ya, ngerasa kayak nggak ada yang mendukung kamu gitu di segala apa ya, di setiap pergerakan atau aktivitas yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu di sini kayak ngerasa sedih, ngerasa mau putus asa juga gitu. Dan dia merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, kepekaan dia itu mengantarkan dia ke kamu, jadi dia tahu mungkin ya. Tahu tentang masalah yang kamu hadapi gitu. Itu adalah kekuatan cinta ya. Itu adalah koneksi batin yang dia rasakan ke kamu begitu melekatnya ya. Dan dia di sana merasa bahwa ya kamu itu harus tahu ya, maksudnya kamu harus tahu bahwa keadaan memang tidak bisa dipaksa. Tapi kalau kita mau berjuang, intinya itu kayak berusaha meyakinkan diri bahwa kita bisa, ya pasti kita akan bisa gitu. Ya pasti kita akan bisa, dan kita akan menyadari bahwa apa yang ingin kita lakukan pergerakan, kalau kita semaksimal mungkin, kalau kita melakukan semua dengan ketulusan, ya pasti akan terjadi gitu ya. Maksudnya terjadi apa yang kita inginkan pasti akan terwujud gitu. Jadi kita itu ya harus optimis, harus meyakinkan diri, harus bisa memulai semua memulai semua keadaan, maksudnya memulai semua pergerakan supaya keadaan menjadi baik itu bagaimana kita harus lakuin apa, kita harus paham gitu ya. Dan di sini tentang kamunya sendiri ya, kamu mencoba untuk membuka hati untuk orang lain itu ya sangat sulit ya, karena pikiranmu masih ke dia. Jadi di sini kalau kalian merasa bahwa kalian saling membutuhkan ya nggak perlu ada ego yang harus
kalian junjung gitu ya. Turunin ego kalian masing-masing ya. Tentunya ya buat kamu sendiri ya. Kalau kamu rasa sayang sama dia, kenapa kamu harus kayak gengsi? Kenapa kamu harus kayak nggak mau ngakuin? Kenapa kamu harus kayak malah menghindar? Di sini juga terjadi kayak ada energi pemblokiran, entah kamu entah dia yang ngeblokir, tapi di sini tuh kayak betul-betul hubungan kalian tuh diambang kehancuran gitu. Ya, diambang kehancuran. Jadi di sini ya kamu harus berpikir pakai logika kamu ya, harus berpikir semaksimal mungkin. Jangan sampai ya hal-hal kecil itu membuat kamu terpengaruh sehingga pada akhirnya melakukan hal-hal yang bodoh, kesalahan yang bodoh gitu. Jadi di sini ya kamu harus paham sepaham-pahamnya bahwa keadaan memang tidak bisa dipaksa, tapi kalau kita berusaha melakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga akan terbaik gitu. Ya, kamu harus yakin di sini. Dan di sini sarannya dari saya, kamu itu jangan apa ya, jangan terlalu mudah percaya gitu ya dengan orang-orang gitu ya, karena tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang gitu. Jadi di sini ya kamu harus bisa kayak mengantisipasi dirimu sendiri ya, harus bisa meyakinkan diri bahwa ya kamu ini bisa menjadi orang yang bisa kamu banggakan gitu, dalam artian ya jangan sampai kamu mudah terpengaruh, jangan sampai orang-orang melihatmu kayak lemah, jangan sampai orang-orang itu apa ya, mudah mempengaruhi kamu, jangan sampai kamu mudah terprovokator ya. Karena di sini ya harga diri kita harus junjung gitu, dalam artian ya kita harus punya prinsip, kita harus punya apa ya, harus mentoleransi diri kita sendiri supaya kita kedepannya dalam melakukan apapun itu tuh pakai pakai pikiran ya, jangan gegabah, jangan gerusa-gerusuh, jangan juga kayak memandang orang juga rendah ya, karena kita sama orang-orang itu sama ya. Jadi di sini ya tentukan pilihanmu ya. Kalau kamu maksudnya kalau kamu masih mau bertahan sama dia, silakan tunjukkan pergerakan atau ketegasan untuk hidupmu sendiri, untuk dirimu, untuk melakukan tindakan yang lebih baik, misalkan ya memberi dia kesempatan, peluang atau maaf gitu ya, dan perbaiki komunikasi juga gitu. Tapi terserah hidup kamu yang jalanin. Kalau kamu ngerasa memang udah cukup sampai di sini ya silakan juga ambil sikap yang tegas untuk keluar dari siklus ini, dan jangan sampai memberi dia kesempatan, maksudnya jangan sampai memberi dia harapan yang terlalu pada akhirnya akan membuat dia semakin tidak terarah dan sakit hati ya. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.